kita butuh Rama ini hidup lebih lama lagi, 100-200 tahun yang akan datang. Tetapi Rama sendiri mengetahui keterbatasan sebagai manusia biasa, maka kita ingin walaupun Rama nanti sudah tiada, tapi spiritnya, tentang kerendah hatiannya, tentang spiritnya agar kita gotong royong, menghargai orang lain, nggak memulai budaya Sunda dan sebagainya, itu tetap dipertahankan di tengah gempuran Arabisasi, Westernisasi, budaya-budaya luar dan sebagainya. Cigugur harusnya menjadi kekuatan agar kita terus tetap menjadi Indonesia. Saya Marzuki Wahid Mania. Yang pertama silaturahmi, udah lama tidak ketemu Rama. Yang kedua tentu kita sudah tahu bahwa pembuatan bangunan di Curug Goong ternyata mendapatkan resistensi dari sebagian masyarakat, lalu itu menggunakan institusi MUI dan itu direspon oleh Satpol PP. Nah tentu ini sesuatu yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena ada dialog-dialog yang seharusnya ditempuh, dan juga kita berprinsip secara konstitusional bahwa berkeyakinan, beragama, dan berkepercayaan adalah hak konstitusional yang harus dihormati dan dihargai. Nah yang kedua, tentu kehadiran Bu Ratu nanti menjelaskan sendiri, ingin mengingatkan kembali tentang budaya adiluhung yang dimiliki oleh kita, termasuk oleh masyarakat Akur di sini. Bagaimanapun Indonesia, seperti dalam janji kampanye Jokowi Ma'ruf Amin kemarin, saya sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional mengingatkan kembali janji presiden bahwa Indonesia akan bisa menjadi negara yang maju karena kita sudah selesai soal ideologi Pancasila. Kita sudah selesai soal bagaimana kita menghormati adat istiadat dan kepercayaan. Tapi ternyata kita menemukan berbagai persoalan termasuk di sini. Nah, oleh sebab itu, poin ketiga tentu kami membawa pernyataan sikap dari teman-teman untuk menjaga kondusivitas dan juga untuk mengingatkan kembali seluruh elemen termasuk Bupati Kuningan tentang pentingnya untuk menjaga dan menghormati hak-hak konstitusional beragama dan berkeyakinan oleh masyarakat. Apa yang dikatakan Mbak Nia tadi dari Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, kita justru berharap Kuningan ini menanggung untung besar ya dengan kehadiran keragaman budaya di sini. Apalagi kita tahu, saya baru pulang dari Jogja belajar dari Ngarso Dalem tentang pertumbuhan ekonomi kita yang hari ini mencapai -4. Salah satu yang akan memperkuat kita bertahan sebagai negara, sebagai daerah adalah mempertahankan pariwisata ini sebagai devisa yang sangat menguntungkan untuk Kuningan. Jadi menurut saya Cigugur sudah memberikan sumbangsi begitu banyak. Nah baru kita melisik dari setelah dua hal itu, soal konstitusi berkeyakinan, lalu soal wisata dan lain sebagainya, saya melihat dari sisi regulasi yang dipersoalkan oleh pemerintah itu hanya IMB misalnya, dan itu sudah dipersiapkan oleh teman-teman di Cigugur. Sebenarnya itu kan bisa dibantu. Jadi bukan lalu mencari-cari alasan, seharusnya justru dipermudah IMB-nya. Karena kalau kita mau teliti bagaimana carut marut IMB di kita itu, maka kita akan menemukan begitu banyak persoalan. Nah ini harus ditempatkan pada konteks ini loh aset budaya, ini loh aset pariwisatanya Kuningan. Ini akan mendatangkan bukan hanya di pinggirnya ada Gua Maria, lalu nanti ada manhir dari masyarakat adat ini. Nah tentu kami di DPR RI, saya anggota Badan Kajian MPR juga. Nah kita udah mempersiapkan misalnya komunikasi dengan partainya Kang Acep, Bupati ini, untuk lalu memberikan pengertian betapa pentingnya Cigugur sebagai sebuah komunitas yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika, mengukuhkan kembali bagaimana cara hidup berpancasila yang implementatif, tidak hanya teoritis dan lain sebagainya. Nah di samping itu tentu kita akan melakukan kajian di prolegnas. Kita sudah masuk tentang masyarakat adat, walaupun itu masih harus kita revisi karena kalau itu tiba-tiba diimplementasikan masih banyak kerugiannya gitu ya bagi masyarakat adat itu sendiri. Nah ini yang sebenarnya terus kita dukung, sehingga sekali lagi saya ingin katakan bahwa
Pancasila tidak hanya melulu soal teori. Soal Pancasila bukan hanya sekedar perdebatan teks, tetapi kita perlu komunitas-komunitas yang menuliskan Pancasila. Nah kalau di Jogja bisa kuat, nah berarti tadi jawab, Kuningan juga bisa, karena Kuningan punya beragam kebudayaan, beragam kepercayaan, dan apa yang dikatakan Kiai Marzuki tadi, betapa indahnya di sini. Kalau saya lihat tadi naik ke atas, ada kuburan Muslim, ada kuburan Kristiani dan lain sebagainya. Sesuatu yang menurut saya perlu dirayakan. Sekarang sulit didapati beberapa tempat. Iya, di beberapa tempat kita musuhan sampai kuburan banyak. Sampai ada kuburan Muslim dan lain sebagainya. Sesuatu yang menurut saya Rukun. di sini bisa rukun. Gitu. Dan semisal pemerintah itu beralasan mengeluarkan kebijakan ini salah satunya karena tekanan dari beberapa pihak. Kalau pemerintah itu adalah kekuasaan tertinggi yang bukan mengikuti tekanan, tetapi dia harus justru meyakinkan bahwa kita bernegara itu berkonstitusi, dan konstitusi kita menghargai hak berkeyakinan dan berkepercayaan itu, dan itu tanpa alasan. Menurut saya ini harus diingatkan, siapapun pemangku negara ini, pejabat negara, dia harus tunduk kepada konstitusi, bukan tunduk kepada desakan satu dua belah pihak. Dan itu pun bukan mengatasnamakan masyarakat secara keseluruhan. Saya yakin apa yang dikatakan Bu Ratu tadi, masyarakat Kuningan masyarakat berbudaya, masyarakat beradat, masyarakat yang punya nilai seni yang indah. Pertanyaan saya sederhana, masa sih Kuningan yang terkenal senimannya, budayanya hanya karena ada sebuah komunitas yang mau bikin tempat peristirahatan sesepuhnya aja dipertanyakan dan lain sebagainya. Sekali lagi bukan untuk sesembahan, apalagi saya sebagai salah satu orang Nahdlatul Ulama tahu persis kritik kepada NU, misalnya kita disebut nyembah kuburan, kita nggak pernah kita datang ke kuburan para kiai, para ulama dan lain sebagainya. Itu semata-mata untuk penghormatan, satu. Kedua adalah untuk meneruskan spiritnya. Kita butuh Rama ini hidup lebih lama lagi, 100-200 tahun yang akan datang. Tetapi Rama sendiri mengetahui keterbatasan sebagai manusia biasa, maka kita ingin walaupun Rama nanti sudah tiada, tapi spiritnya, tentang kerendah hatiannya, tentang spiritnya agar kita gotong royong, menghargai orang lain, nggak memulai budaya Sunda dan sebagainya, itu tetap dipertahankan di tengah gempuran Arabisasi, Westernisasi, budaya-budaya luar dan sebagainya. Cigugur harusnya menjadi kekuatan agar kita terus tetap menjadi Indonesia.